Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Cynthia Tresna Sri Murtiari, nomor absen 23 dari kelas 10 IPS 1. Pada video ini saya akan membacakan ringkasan materi bab 3, yaitu tentang imajinasi dalam puisi. Apa sih itu puisi? Ada beberapa pengertian tentang puisi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, puisi merupakan bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa indah. Puisi menggambarkan perasaan seorang penyairnya. Penyair menyampaikan pesan melalui rangkaian kata-kata indah. Puisi mengandung makna yang sangat penting untuk diketahui pembaca. Selain itu, puisi memiliki irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Menurut Herman J. Waluyo, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu pada pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. A. Identifikasi komponen penting dalam puisi. Beberapa komponen penting yang terdapat dalam puisi yaitu: yang pertama, penentuan suasana puisi. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Suasana dalam puisi menggambarkan rasa gembira, bahagia, sedih, haru, kecewa, gelisah, berontak, tenang, pasrah, bingung, sepi, kusyuk, atau bimbang. Yang kedua, penentuan tema puisi. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Tema puisi bersifat khusus, berorientasi pada pribadi penyair dan subjektif. Tema yang sering terdapat dalam puisi adalah tema ketuhanan, kemanusiaan, cinta, patriotisme, perjuangan, kegagalan hidup, alam, keadilan, kritik sosial, demokrasi, dan kesetiakawanan. Dan yang terakhir ada penentuan makna puisi. Makna puisi mengandung pesan yang disampaikan penyair dengan memiliki maksud tertentu. Pesan dalam puisi bisa lebih dari satu. B. Demonstrasi puisi. 1. Pembacaan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Pembacaan puisi disebut deklamasi. Saat berdeklamasi, seseorang harus memperhatikan teknik pembacaan puisi yang benar dan tepat. Di antara teknik yang harus diperhatikan yaitu lafal, intonasi, dan ekspresi. Ketiga aspek tersebut adalah unsur penting dalam pembacaan puisi karena menyangkut cara pembaca puisi menyampaikan makna puisi yang dibacanya kepada pendengar atau penonton. Pembacaan puisi agar tampak hidup memerlukan irama. Irama yaitu gelombang turun naik, keras lembut, dan panjang pendek suara atau bunyi bahasa. Kemudian mimik yang merupakan perubahan atau ekspresi raut muka seseorang. Kinesik yaitu gerak tangan dan tubuh untuk berkomunikasi atau mengandung ekspresi. Kemudian volume suara yaitu keras lemahnya suara yang disesuaikan dengan isi puisi. Yang kedua, musikalisasi puisi dengan memperhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan musik. Musikalisasi puisi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Musikalisasi puisi dapat membantu membangun suasana dan imajinasi kita dalam mengapresiasi suatu puisi. C. Analisis unsur kebahasaan puisi. Yang pertama, analisis diksi dalam puisi. Kata-kata yang dipilih penyair dipertimbangkan betul dari berbagai aspek dan efek pengucapannya. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam memilih kata adalah makna kias, lambang, dan persamaan bunyi atau rima. Yang kedua, penjelasan imaji dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Pengimajian meliputi imaji visual atau penglihatan, imaji auditif atau pendengaran, dan imaji taktil atau perabaan. Yang ketiga, identifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata-kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat diungkapkan oleh indera. Yang keempat,
Penjelasan rima atau irama dalam puisi. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan variasi, misalnya karena adanya rima, perulangan kata, perulangan bait, tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya karena sifat-sifat konsonan dan vokal, atau panjang pendek kata. Dari sini dapat dipahami bahwa rima adalah salah satu unsur pembentuk irama, tetapi irama tidak hanya dibentuk oleh rima. D. Demonstrasi kemampuan menulis puisi. 1. Penulisan puisi untuk mengungkapkan perasaan. Menulis merupakan kegiatan melahirkan pikiran atau perasaan. Puisi yang dihasilkan biasanya merupakan ekspresi hati dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah menulis puisi. 1. Menentukan tema puisi. 2. Menulis ide yang ada di dalam hati sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Ketiga, mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam lirik-lirik beraturan. Keempat, menyusun lirik-lirik puisi dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi. Kelima, memberi judul puisi yang telah dibuat atau ditulis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan saya di bab 3, yaitu imajinasi dalam puisi. Video kali ini saya akan tutup dengan Perma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.